Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar dan teman saya Dominik Wibowo dari kelompok 5 akan menjelaskan audit program atau program audit. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan program atau program pemeriksaan. Yang pertama, program audit akan baru dilaksanakan setelah selesai survei pendahuluan. Yang kedua, sebelum audit diselesaikan, semua program pemeriksaan dianggap tentatif. Yang ketiga, pengesahan dibutuhkan untuk semua perubahan draft program audit. Yang keempat, pada pemeriksaan berulang bisa digunakan program performa atas kegiatan atau operasi yang sama. Yang kelima, untuk mencegah ditemukannya kekurangan program performa perlu dilaksanakan uji coba sejak awal agar bisa dilakukan perbaikan sebelum program tersebut digunakan secara lebih jauh. Saya akan menjelaskan tanggung jawab audit atau pemeriksaan. Yang pertama, merencanakan petugasan audit merupakan tanggung jawab auditor internal. Terus pendokumentasian harus dilakukan saat perencanaan dan mencakup yang pertama itu satu, penetapan atas tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. Yang kedua, latar belakang informasi tentang kegiatan yang diaudit telah diperoleh. Yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan tentukan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, audit yang akan dilaksanakan perlu dikomunikasikan dengan pihak terkait. Yang kelima, pelaksanaan jika layak survei lapangan untuk mengenal lebih dekat kegiatan dan kontrol yang akan diaudit. Yang keenam, penulisan program audit atau pemeriksaan. Yang ketujuh, bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit dikomunikasikan dan ditentukan. Yang kedelapan, peroleh penegasan rencana kerja audit atau pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkup audit atau pemeriksaan. Menjelaskan apa yang tercakup atau tidak pada audit merupakan lingkup pekerjaan audit yang harus ditunjukkan oleh program audit. Tujuan audit diharapkan bisa menuntun lingkup pekerjaan audit. Sistem pengendalian audit memiliki tujuan utama untuk memastikan: yang pertama, ada keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, kebijakan rencana, prosedur, hukum dan regulasi atau pengaturan sebagai bentuk dari ketaatan. Dan yang ketiga, ada pengamatan aset. Yang keempat, sumber daya yang digunakan ekonomis dan efisien. Yang kelima, operasi dan program yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, mekanisme program audit atau program pemeriksaan. Yang pertama, ada menyiapkan program audit. Fungsi program audit yang disusun oleh auditor internal yang profesional, salah satunya, yang pertama, untuk menunjukkan tingkat efektivitas program tersebut. Yang kedua, hanya ditekankan pada hal-hal yang signifikan. Yang ketiga, untuk memberikan bukti sudah diidentifikasi dan dievaluasi atau dinilainya risiko dan pengendalian yang signifikan. Dan yang kedua, ada ambiguitas. Kegiatan audit intern dengan menggunakan makna yang seragam untuk berbagai istilah yang digunakan dalam program audit dapat mengurangi ambiguitas. Misalnya, menganalisis, mengecek, melaksanakan konfirmasi, mengevaluasi, memeriksa, menginspeksi, menginvestigasi, menelaah, memeriksa cepat, membuktikan, menguji, dan memverifikasi bukti. Dan yang ketiga, ada hubungan program dengan laporan audit internal. Laporan audit akhir sudah dapat diperhitungkan sejak masih tahap penyusunan program audit. Biasanya, laporan pemeriksaan yang standar dibuat dalam bentuk ringkas. Tujuannya sebagai arahan untuk acuan serta untuk menghindarkan pekerjaan audit yang tidak perlu. Auditor dapat merancang bagian-bagian dari laporan audit sesuai dengan kemajuan pekerjaan sehingga pekerjaan audit sesuai dengan kemajuan pekerjaan sehingga menjadi lebih efisien atau tepat. Dan yang keempat, mekanisme program. Program audit cenderung berubah dalam pelaksanaannya sejak program audit awal pekerjaan pemeriksaan terus berkembang. Untuk setiap perubahan yang signifikan harus dicatat dengan alasan bahwa program audit harus mendokumentasikan kemajuan program audit. Setiap langkah pengauditan yang direncanakan harus memiliki referensi kertas kerja. Yang kelima, penugasan staf audit skala kecil.
Pada audit dengan skala kecil, umumnya cukup ditugaskan 2 orang tenaga auditor internal, di mana satu sebagai ketua tim dan satu sebagai anggota. Seorang auditor biasanya mempunyai laporan audit untuk mengurangi biaya audit. Auditor eksternal dapat menggunakan hasil audit dari audit internal. Hal ini terjadi pada entitas atau organisasi yang relatif kecil. Dan yang keenam, pedoman penyiapan program audit. Informasi yang diperoleh selama survei pendahuluan sangat berkaitan erat dengan penyiapan program audit. Pedoman penyiapan program harus mempertimbangkan hasil-hasil dari langkah-langkah yang dilaksanakan selama survei pendahuluan. Alasannya harus disertakan pada setiap pedoman yang dibuat. Dan yang ketujuh, kriteria-kriteria program audit. Kriteria yang harus diikuti oleh program audit, misalnya, yang satu, program harus sesuai dengan penugasan audit. Yang kedua, langkah-langkah kerja harus dinyatakan dengan instruksi positif. Yang ketiga, program audit harus bersifat fleksibel. Yang keempat, hindari informasi yang tidak diperlukan. Yang kelima, program audit harus dilaksanakan review dan mendapat persetujuan dari supervisor, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, bagian dari program audit untuk Departemen Pembelian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.